Cepet banget ya mereka Draftnya nge-pick ya. benar-benar confident ya. Cepet banget ya Bener. LJ ya. Berarti mereka ini masih belum keluar dari pakemnya Prof. Kalaupun ini diambil, ini diambil. Backupannya yang mana? Mereka udah paham ini berarti masih di pakemnya nih. Benar. Udah kayak main catur ya. Iya. Udah tahu gitu loh. Dari skaknya ya di Iya, mana. iya. Kita start dengan E4 terus kemana gitu ya. Oh, tapi sekarang kita kayak buka Elis, dibalas Shin Hayabusa, dibalas Gatot Shin Harit. Iya. Iya. Ini emang kalau kita ngomongin pattern, sebenarnya balik lagi Alter Ego dengan ini berarti akan berbeda dengan double sidelines fighters. Udah kelihatan banget Elisnya bakal ditaruh di EXP, di Shin-nya Yasuke bakal jadi hyper carry. Nah, tinggal di RV nih. Karena lawan match-up-nya adalah Harit. Apakah Esme akan masuk ke dalam Banning Phase? Karena kita kemarin sempat bilang juga kan kalau ngomongin Harit ketemu sama Esme dia bakal repot banget. Cuman berkaca dari game-game sebelumnya biasanya si RV ini match up lawan Harit sering menggunakan Benedetta ya. Benedetta. Oh. Bisa jadi salah satu option atau mungkin bisa Among jadi the di planes band tapi mereka exists lebih the khawatir dengan dia. Ya ini Eve-nya Hijune ya. Kita tahu Gatot Kaca Eve ini bisa dibilang jadi duo terbaiknya dari Alter Ego. Dan bahkan kemarin pas Gatot Kaca di band, dia pakai Grok Eve. Tetap on point sebenarnya. Iya, secara area of effect, apalagi nih menghadapi Chuzin juga yang secara range nggak terlalu jauh. Tapi untuk Alter Ego, satu banding lagi. Kayaknya prioritasnya lebih ke arah Romer nih kalau ngelihat tadi Baxia dan Talia udah ditutup. Harusnya bakal tutup hero-nya Ki ya. Kalau kita ngomongin hero moment, oke, Latu ternyata buat Randy. Dan kalau kita ngelihat dari hero-heronya EVOS yang nanti bakal bermain dengan Zuchin, ini berarti walaupun hero-nya yang kayak Hylos sekalipun aku merasa bakal fine karena barengnya sama Zuchin kan. Laningnya powerful banget. Tinggal nanti kombinasi seperti apa yang ingin dibawakan sama Alter Ego. Apakah Yishun Shin Kimi? Jadi mereka hanya berkutat di antara jungle dan juga area mid. Karena gue bakal fighter udah pasti. Oke, Highland. Enggak, ini ngelihat dengan adanya kombinasi ada Elis, ada Gatot, ditambahin Parsha kira-kira di sini gimana, Bro? Parsha ya. Udah main area aja lagi karena kemarin juga ada kombinasi yang seperti ini kan. Kalau aku malah berpikir di Kimi, jadi Di nanti Kimi? iya Alter Ego bakal tetap bermain dengan 3 frontline. Jadi ada satu backupan damager lagi gitu ya. Iya. Oke. Sejauh ini dengan high loss ya yang dibawakan oleh EVOS. Ini jadi satu pick yang oke nggak, Josh? Dari EVOS. Bisa dibilang oke karena ini EVOS butuh hero badan ya. Mengingat udah ada Harit, Jusin juga butuh frontline. Valen. Valen. Buat open vision, kuasain bush. Tapi jauh dengan Valentina. Oke, jadi mid lanernya tetap utility ya. Dan Cloud. Cloud. Oh. Ini dia yang menarik ya, berarti kita bisa melihat Alter Ego sekarang udah gak bermain dengan fighters lagi walaupun membawakan Yishun Shin. Yep. Mereka back to basic lagi, mereka membawakan Cloud. Dan besar kemungkinan dari Valentinanya akan mengambil ke arah Crimson Beacon atau bahkan ya tetap sendiri ultimate dari Hylos, Glorious Pathway. Yap, dan itu. Wow. Frontline yang begitu kuat dari EVOS. Ya, dan ini adalah salah satu hero yang menghancurkan mereka juga kemarin. Ya, ini yang akan kita lihat juga dengan drafting yang sudah lengkap dan langsung saja kita serahkan kepada Ranger Mas dan juga Owl. Selamat datang kembali di APL Indonesia Playoff! Satu tiket tersisa menuju ke arah M-Series. Akankah Alter Ego akan mengukir sejarah atau EVOS Ispak bersama saya Ranger Mas? Dan juga Owl yang akan mengawal Best of 7. Satu tiket M-Series, satu tiket Grand Final akan kita cari tahu di match ini. Yes, tentunya untuk seluruh sahabat Mobile Legends dimanapun kalian berada. Langsung saja ke Nice Pick 2. Karena kita akan membuka Lower Bracket Final. Mana tepuk tangannya? Let's go to the land of time. Ramai pastinya yang sudah mulai memenuhi dari Nice Pick 2 untuk Alter Champs dan juga EVOS Fams. Tapi kita akan melihat bagaimana performance dari kedua tim untuk memperebutkan satu tiket yang sangat mahal pastinya. Alter Ego versus EVOS. Yes, kita bakal melihat di mana Gatot Kaca Alek dari kemarin bersinar sekali. Dan ini harus menjadi sebuah perhitungan yang sangat matang untuk Albert. Kita tahu Albert adalah salah satu pemain yang suka barbar, suka masuk tapi kalkulasinya selalu tepat. Tapi jangan lupakan, Alek ini sudah diakui oleh beberapa orang yang saya ngobrol di belakangan ini. Ya. Kalau Alek Gatot Kaca sangat mengerikan. Iya, dia Alek ya. Oke, hijaunya masih bisa mundur tapi tabrakan terjadi lagi. Jangan lupakan ada Coach Hero yang sudah terbuka, Retribution is on point.
Untung saja berhasil mendapatkan, bayangkan. Alec malah coba dipaksa dengan tanpa adanya satu Avatar of Guardian. Apakah mereka mampu? Revitalize masih available. Yap, masih cukup kuat ya dari Alec-nya bertahan. Untuk mengusir mundur balik ternyata pemain dari EVOS. Karena burst damage dari Arcane Shade, Shadow Strike Hijume ini ngeganggu banget tapi Ki. Oh jangan lupakan mereka bisa gagal mendapatkan satu point kill. Sekarang tumbau Alec. One last hit Revitalize sudah tidak ada. First loud di tangan para pasukan dari tim EVOS. Itu dia ya, begitu kuat ya bagaimana Chusin yang mengganggu dengan Lantern Flare yang dia miliki. Ditambah lagi Ki, Revitalize yang di pop up juga ngebuat akhirnya membuat dari Swallow-nya semakin sustain. Dan Alec akhirnya tumbang menjadi first blood diamankan oleh EVOS. Sementara di arah bottom lane, ini akan menjadi fight yang panjang banget sih harusnya antara Glue dan juga Alice. Alec yang sudah mulai rotate ke arah bawah. Sementara tadi apa yang disebutkan sama Ranger Emas ya, Albert. Ini konsisten banget loh dari season ke season. Yes, ngomongin konsisten itu memang kita setuju banget. Tapi yang disayangkan adalah satu, Scavenger-nya didapatkan Ki yang kali ini Alec akan lebih tertinggal. Iya. Wow, Turtle tanpa adanya Alec berada di posisi Avatar of Guardian tidak memiliki. Revitalize tidak ada, ini akan sangat berat untuk para pasukan dari tim Alter Ego. Ya, apalagi Ki-nya juga ini udah lebih cepat ya untuk bisa menginjak level 4, Glorious Pathway. Nantinya akan bisa menjadi sebuah inisiasi, tapi Turtle. Mountain Choker telah dibuka, menuju ke belakang dari KYY. Sering out terjadi, tapi bersenangan poin dari Yasuke. Albert sedikit terlambat, tapi satu poin kill pertukaran menuju para pasukan dari tim Alter Ego. Nampaknya di sana mereka tidak akan melepaskan tanpa ada buah tangan. KYY kali ini menjadi korban jiwa dan Hijume blazing red from Marve. Datang menutup point kill. Alter Ego berhasil mendapatkan 2 sama. Sayang sekali keuntungannya sudah mereka pegang tidak bisa bertahan dengan cukup lama. Karena satu Glue Randy menyelamatkan poin ketiga. Arfi ingat nggak ada Blazing Duet. Hijume dia standby melakukan cover Erlan. 2 versus 1 situation. Zoning out. Dan Erlan berhasil membuat Hijume jauh dan still the part above Albert. Dan ini sepertinya kita tidak harus kaget. Kenapa? Karena kemarin Kairi aja orange buff-nya di-steal sama Albert. Kecolongan ya. Orange buff-nya Kairi loh. Yap, tapi apa yang dilakukan oleh Alter Ego? Mereka dapetin turtle, mereka dapetin point kill tapi dibalas dan talent prediction. Albert we Bentar, trust. ini absen ya. Albert ada, KB, Sever, Papulung, Kodelwin. Aul, Nevin, LJ, normal-normal aja ya kayaknya. Tapi semua sepakat 4-3 nih rata-rata. Apakah ini akan menjadi game yang panjang karena semahal itu juga ya pastinya untuk tiket menuju ke arah M-Series. Kalau kita balik lagi membahas bagaimana turtle yang tadi didapatin oleh Alter Ego, tapi EVOS juga ngebalesin keadaannya sehingga akhirnya EVOS tidak mengalami kerugian yang cukup berarti. Mereka masih bisa menetralisir dan Swallow dan melakukan satu buat shadow kill. Terbagi satu buah quad shadow kill yang ternyata membalikan keadaan dari seorang Albert yang harus protector di depan sana. Hijume ini no standby on position. Nino tapi kali ini terlalu kuat untuk bisa dimakan oleh para pasukan dari EVOS. Ingat, nafsu membunuhmu. Yap, dan jangan, tabrakan lagi Kak Randy. Masih belum ada target yang diinginkan, tapi jangan lupakan. Ini sebenarnya combo yang suka dibawakan juga sama EVOS. Alice, Gatot. Ini sekarang ada di tangan dari Alter Ego. Area of effect yang terlalu besar nantinya ini bakal susah banget untuk bisa dihindari. Apalagi bisa kita katakan dari EVOS mereka nggak punya hero yang range-nya terlalu jauh. Paling mentok Swallow doang dan itu juga harusnya masih bisa terjangkau. Tapi keadaannya kali ini coba untuk dikendalikan oleh EVOS di area objektif turtle-nya. Alec mencari informasi tapi Ki memirror adanya keberadaan dari seorang Alec. Wah, Glorious Pathway dengan Regen-nya tadi itu bisa membalikan keadaan itu benar-benar wise decision. Karena Hijume ditambah lagi Nino. Nino beberapa belakangan ini, gua ngelihat pergerakan dia. Pertama, presisi. Kenapa? Sabar dan agresifnya itu terukur. Kita tahu Nino yang agresif. Nino yang benar-benar bermain dengan barbar. Apakah kita sudah sematkan Nino menjadi EXP laner seutuhnya? Bisa dibilang begitu, tapi dia udah nggak El Sabar lagi sih menurut aku. Dia benar-benar terukur banget. Jujur, Nino ini bisa dibilang salah satu yang mengendalikan permainan AE jadi stabil. Oke, jadi L kalkulasi lah ya sekarang ya. Iya. Udah kalkulasinya mantap banget. Tapi sekarang kalau kita ngeliat dari sedikit itemization-nya, Albert sudah bermodalkan ke arah Hunter Strike. Tapi masih belum ada point kill juga yang tercipta dari Albert ya. Semenjak memang masih fokus untuk menuju ke arah farming demi farmingnya juga. Trinity attack speed yang akan dimaksimalkan oleh Arfi masih cukup bersabar. Tadi rotasi yang dilakukan, Blazing Duet dapetin 1 point kill tapi belum ada team fight lagi yang dilakukan oleh kedua tim. Tapi kalau ngelihat dari Ki ini bener-bener zoningnya jauh banget loh Alec. Sampai di depan sebuah base turret pun masih ditabrak dan tapi di sini
sosok dari Ki, dia memaksa Alec minimal revitalize. Minimal banget. Kenapa? Kalau ngomongin ke arah pergantian, itu akan dipakai banget Alec untuk nanti dia jump out dari keadaan yang nggak baik. Tapi minimal revitalize aja dia terpancing, itu udah 1 poin untuk mereka di arah netral objektif. Oke, ya revitalize penting ya buat beli waktu sebanyak-banyaknya. Tapi memang agak sedikit dilematis tadi Alec-nya, dia mau recall apa enggak. Karena kalau misalkan recall itu pasti bakal ditabrak RV-nya. Dan fokus dari EVOS adalah bukan dapetin point kill ke RV. Lebih mengusir dulu dan mendapatkan 1 outer top turret. Dan perlahan EVOS kembali memupuk bagaimana keunggulan yang sudah mereka dapatkan. Tapi sudah mulai terjadi keramaian. Oke, tapi di depan sana Albert terperangkap. Albert kalau memaksa dengan shadow kill ini berbahaya untuk dirinya. Dan Hijau Mei, Glorious Pet favor defensif. Ternyata ada 1 damage yang membuat dirinya harus tertinggal. Flicker power defensif membuat para masukan dari tim EVOS. Mereka dalam kondisi 5 versus 4 untuk neutral objektif. Dan Albert, kalau dia berhasil mendapatkan 1 turtle ini membuat sosok dari Erlan akan lebih power di atas RV. Wah. Dan Hayabusa dapetin 2 netral objektif di atas Isansim. Mahal. Mahal betul dan berat tentunya untuk Hayabusa itu sendiri. Glorious Pathway dibuka, Nino menjadi target utama, tapi Erlan fokus menuju ke arah turret terlebih dahulu. Nino, Mountain Shocker, terpop up. Gak boleh terlalu masuk dalam, tapi Nino memaksa melakukan 1 point kill dan 1 point kill kembali didapat oleh berpasang dari EVOS. The Blast dan for defensive dikeluarkan untuk menukar point kill atas Nino dan juga Randy. Tidak ada jalan pulang, shutdown yang mahal didapatkan oleh perpasukan dari tim Alter Ego RV. Yap, wah, tapi jangan lupakan ya ini bisa kita katakan adanya Albert dan Randy menggunakan hero favorit tapi tabrakan lagi. Shadow Kido! Shadow kill, Digido berhasil mendapatkan 1 point kill atas Albert. Kali ini Alec yang tidak memiliki 1 avatar guardian harus benar-benar berpasrah diri. Tapi setidaknya 1 turret masih mereka amankan. Yap, dan banyak banget ya tragedi yang terjadi di arah tengah, panjang banget sampai akhirnya juga Albert hadir kembali dan mendapatkan 1 point kill pertamanya. Dan jangan lupakan kalau bicara tentang adanya power of split push yang bisa dimanfaatkan oleh RV, ada Albert yang bisa mirror, team fight kuat, juga ada Erlan dari Blazing Duet. Di arah top lane hanya untuk mengusir Erlan saja. 1 versus 2 bukan hal yang diinginkan juga oleh RV semenjak dari segi itemization-nya masih belum mumpuni untuk bisa menjebol ini pertahanan dari Ki. Ya bisa kita bilang itu adalah gertak-gertak sambal aja. Gertak ya. Gertak sambal karena mereka tidak mungkin bisa mendapatkan point kill tambahan dengan kondisi 2 hero di arah gold lane. Sekarang mungkin harus diperhatikan untuk para pasukan Alter Ego adalah gimana caranya mereka bisa meredam tempo. Maksudnya meredam tempo adalah gimana caranya EVOS gak dapetin point kill. EVOS gak teamfight di saat netral objektif dan langsung avatar guardian tanpa ada mendapatkan apapun. Ini berbahaya, sedangkan damage yang diterima Nino ini terlalu banyak dengan adanya clue. Berhasil mendapatkan crowd control tapi itu tidak terlalu berimpact. Karena Albert sana shadow kill. Berhasil terbagi. Bayangkan kalau tidak ada terbagi dan Blazing Red from RV hanya mengusir mundur para pasukan dari tim EVOS. Letak sambal ternyata tidak membuat EVOS gentar dan Albert masih mau lebih double kill oleh sang baby alien. Wow, not so baby alien. Konsistensi itu kita sebut Albert. 2 point kill yang ditabung. Membuat akhirnya kesempatan begitu bebasnya untuk bisa men-secure menuju ke arah Lord. Team fight yang memang dilakukan. Bermula dari inisiasi Randy untuk menangkap Nino. Itu adalah hal yang begitu baik. Throne of Ruin memang ada area of effect yang besar. Tapi sayangnya gak ada follow up damage yang cukup. Semenjak di lini belakangnya pun ini gak aman sama sekali. Albert targeting yang begitu mahal. Ini kalau ngomongin ke arah Throne of Ruin, ini 1. Dia memang dapatin crowd control, tapi ingat Nino itu nggak bakal sekuat itu kalau ada grab-grab di atas palanya. Kalau ada Randy di atas kepala Nino. Karena kalau Nino sekuat apapun, selama damage-nya terkalkulasi dengan banyak, dia bakal cepat selesai. Permasalahan Alice terlalu kuat adalah dengan damage yang banyak diabsorb, dan itu nggak terlalu berpengaruh untuk Alice. Tapi kan kalau misalnya ada grab-grab kasusnya berbeda. Ketempelan ya. Kayak double damage yang dia terima gitu loh, dari temennya juga, dari musuh juga. Itu yang ngebuat Nino nggak bakal bisa dapetin satu buah crowd control tanpa kehilangan dirinya. Oke, tapi terangkat lagi Lantern Sword. Alec hilang. Alec hilang, ada shadow kill terbagi ke Hijome. Berhasil mendapatkan point kill again and again. The baby alien. My God. Wow. Sosok jungler Indonesia yang benar-benar menggetarkan lane of down di MPL season ini. Berhasil membuat EVOS berada di posisi Lord Bracket Final dan mencoba untuk membawa ke Road to Legend Road-nya.
Wah ini ngeri-ngeri sedep ya gerakan dari Albert Quad Shadow yang memang lincah tapi balik lagi kah? Oh, one by one situation dari bottom lane. Untung aja ada minion, bayangkan kalau nggak ada minion, Yasuke sudah dipastikan akan menjadi tumbal. Wow, dan Yasuke harus berhadapan dengan adanya salah satu jungler terbaik yang dimiliki oleh Indonesia. Sang rookie kali ini harus menempa kembali bagaimana mentalitas yang dia miliki. Alter Ego mereka tertinggal 6.000 gold untuk saat ini. Base turret semuanya terekspos. Dan gak segan-segan, hati-hati Randy ini akan bisa menangkap siapapun. Bahkan Nino sekalipun di lini paling depan. Seperti apa yang udah kita bahas, Nino juga kalau misalkan memang keangkat, terus di backup sama temen-temennya, dikasih damage ya itu tadi, double Iya, damage. double jadinya. damage. Itu yang ngebuat Nino gak survive. Itu yang ngebuat Alice di sini seakan-akan tidak berdaya. Bukan karena Ninonya gak kuat, tapi karena 2 damage yang dia terima. Sedangkan kalau ngomongin ke arah Alec kali ini berbahaya banget kalau misalnya ada shadow kill yang tidak terbagi. Untuknya Albert masih bisa menukar belakang, bakal coba dipasang, terbang dia akan gun up to it! Berhasil mendapatkan momentum dan blazing buat Von Marvin, tapi nampaknya masih belum cukup. Meanwhile di belakang sana, Randy berhasil meng-grab karena Yasuke. 1 poin kill didapatkan, kehilangan Yasuke menjadi poin yang sangat penting. Bahkan di depan sana, keadaan bisa diselamatkan kembali. RV almost ter-take down. Banyak cover yang dilakukan dan bahkan EVOS tidak kehilangan 1 poin kill pun. Oke, hanya menyisakan 3 pemain dari Alter Ego, bakal di end kah? Oke, Gross, Pathway. Imitasi yang sangat baik, tapi jangan lupakan. Para pasukan dari tim EVOS mereka nggak boleh gegabah. Karena 1 kali blunder yang mereka lakukan, ini Yasuke, RV bisa membalikkan keadaan. Memang fokus ke arah Nino. Nino nggak bisa bertahan, tapi damage dealer mereka cukup. Yap, dan itu tadi harapan dari bagaimana combo yang dibawakan oleh Alter Ego. Throne of Ruin, Avatar of Guardian. Tapi sayangnya nggak ada follow up damage burst secara pasti juga untuk bisa mendapatkan instant point kill. Dan akhirnya Alter Ego setelah mereka kehilangan beberapa playernya membuat dari EVOS punya kesempatan besar untuk kembali menambahkan power mereka dengan hadirnya Lord yang sekarang sudah muncul di arah mid lane. Aduh, Randy, dia mau coba untuk tutup ke arah Alec. Pertama, kalau Randy tadi berhasil nutup, akan ada 1 source kill minimal keluar. Entah Avatar Guardian, entah Revitalize apapun itu. Yap. Karena di sini kondisinya adalah sebenarnya masalah mereka bukan di Albert. Randy Masalah ya? mereka tuh di Randy. Setuju. Masalah utamanya tuh di Randy dan ini yang menjadi permasalahan sangat besar untuk Alter Ego dan tidak bisa mereka tanggulangi. Pertama damage belum cukup. Best terbuka dengan sangat besar. Mencoba untuk melakukan ground spacing. Menutup jalan para pasukan dari tim EVOS. KYE di depan sana. Membuka para pasukan dari tim Alter Ego agar tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Dan Nino standby on position. Apakah Nino akan masuk dengan Throne of Ruin? Tapi nampaknya Lord dibiarkan begitu saja. Mereka lebih fokus untuk melompongkan seluruh best turret. Karena mereka lebih memilih fokus dan Albert. Standby karena Quad Shadow terakhir. Mundur ke arah belakang dengan sangat force. Avatar Guardian for defensive dikeluarkan. Minion bergerak menuju ke arah top dan di bottom lane. Harus mereka isi, harus mereka pukul mundur. Karena kalau tidak, Throne of Ruin Dino! Masuk ke dalam tanpa ada following up damage seorang diri. Dino kali ini memberikan jiwa dan raganya untuk melakukan defensif. Tapi para pasukan dari tim EVOS mereka berhasil kehilangan Randy dan Shadow kill from Albert. Menukarkan 2 point kill. Fokus karena best turret. Terlalu sakit yang bisa diberikan KYE. One last hit. Berhasil dapatkan blazing buat from Arby. Win of Nature save the day for Arby. Albert, one last man standing. Kali ini membuat para pasukan dari tim EVOS mereka kehilangan taringnya. Dan Alter Ego masih bertahan. Bertahan semampu mereka mendapatkan 4 poin kill. Itu adalah hal terbaik yang bisa dilakukan oleh Alter Ego. Memang agak cukup panjang tadi apa yang dilakukan oleh EVOS untuk bisa mendobrak lini defensif dari Alter Ego. Tapi jangan lupakan, ini bermain di area amannya Alter Ego itu sendiri. Tarik ulur dilakukan, Nino juga tadi sangat-sangat membeli waktu dengan inisiasi menuju ke arah belakang. Throne of Ruin yang connect langsung menuju ke arah 4 orang sekaligus. Dan sejauh ini kalau kita lihat, RV-nya masih aman banget. 0 point death yang dia terima. Trinity attack speed udah selesai. Win of Nature-nya juga udah ada. Mungkin item terakhir menuju ke arah Malefic Gun. Ini akan menjadi sebuah jaminan pasti lagi untuk RV menjadi follow up damage untuk inisiasi nantinya yang bisa dilakukan oleh Nino dan juga Alec. Tapi EVOS, mereka harus kembali bisa mengantisipasi bagaimana targeting dari Randy nantinya. Arvi hampir tertangkap tapi Alec memberikan jiwa dan raganya akan coba untuk mundur dengan ada Avatar Guardian di cancel. Untungnya selamat, Wadasi dan Albert berhasil mendapatkan point kill. Bisa pergi, tapi ternyata tidak bisa selamat. Dan catatan ini mereka miliki ketika adanya netral objektif Nino. Berarti tanpa adanya sosok dari Gatot Kaca, Nino akan seorang diri. Albert, Albert lagi berulah. Wah bener ya, langsung ketempelan. Aleknya juga di belakang, bahkan Avatar of Guardian tidak menjadi sebuah jaminan pasti. Dan lagi-lagi harusnya ini free Lord untuk EVOS.
Tapi masalahnya kayak Alter Ego, mereka masih mampu untuk menahan gempuran 2 Lord sebelumnya. Yes. Tapi kita akan lihat apakah Lord ketiga ini akan langsung bisa dimaksimalkan oleh EVOS untuk bisa mendapatkan poin pertamanya atau justru ada momentum yang bisa didapatkan oleh Alter Ego. Dan EVOS mereka nggak boleh nempel semua. Targeting dari Nino, combo sama Alec, ini bakal bisa menjadi momentum yang bisa diciptakan oleh Alter Ego. Dan itu dia, lihat sosok dari Alec aja. Instan. Bayangkan yang lain. Ini berat banget untuk Alter Ego. Tapi ingat, Alter Ego selalu punya cara untuk melakukan defensif. Oke. Alter Ego selalu punya cara untuk membalikan keadaan. Dan itu harus ditanamkan oleh EVOS. Jangan sampai terlena. Iya, jangan terlalu overextend ya, Nggak atau boleh. overcommit. Kayak tadi kan hampir panjang banget ya yang dilakukan oleh EVOS. Tapi kali ini Ki sudah ada di depan untuk mengawal Lord yang sudah mulai masuk ke area defensif dari Alter Ego. Oke, mereka harus kalkulasi karena sebentar lagi akan menuju ke arah minion yang spawn. Mereka tidak boleh lupakan Alec di depan sana. Bakal coba ditumbangi dengan ada Immortality. Blessing duet with Winter. Crowd diberikan oleh seorang Arvi tapi tidak berhasil mendapatkan apapun. Dan di depan sana Rin Ultron hanya membuat para pasukan dari tim EVOS kini kewalahan saja. Sedangkan Yasuke harus di take down. Membalikan kembali kanan ini dimiliki dan Albert kill dengan Immortality-nya. Nino juga tumbang. 1 poin didapatkan oleh EVOS dengan sangat bersih. Wow, EVOS is back ah. Satu game yang begitu mantap, mereka lakukan targeting yang mahal. Mereka maksimalkan. Membuat kali ini dari Alter Ego mereka tersandung di game yang pertama. Randy menjadi frontliner andalan dan jangan lupakan Natso Baby